Halo bosku, kembali lagi bersama saya di Dargombes Motovlog. Tapi kali ini ada yang beda, karena kali ini saya nggak ngevlog naik motor. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang ini budidaya ikan lele. Saya lagi di kolam saya, kolam lele. Nah, ada kolam bundar sama kolam kotak. Nah, kali ini saya nggak gimana ya, nggak ngevlog pakai motor karena beberapa hari yang lalu cuacanya hujan dari siang sampai malam, jadi saya nggak upload video. Jadi kali ini saya mau kasih tahu buat kalian semua, buat temen-temen yang mau budidaya ikan lele. Tapi di rumah juga ada ikan koi. Nah, ini di kolam belakangnya balai desa. Nah, ini ada kolam bundar sama kolam kotak. Ini kolam kotak, ini kolam bundar. Ini harusnya diisi full ya airnya, tapi ini soalnya masih bibitan, masih kecil, masih usia belum ada 1 minggu, sekitar 5 harian dari saya ambil bibit ukur 4 cm, ukur 4. Biasanya saya ambil bibit ukur 4, 5, 6 sampai 7, tapi ini ada nih ukur 4 ya. Nanti saya kasih tahu untuk pakannya, untuk kisaran habisnya berapa, untuk pakan untuk berapa ekor. Nanti saya akan kasih tahu buat kalian semua. Yang ini kemarin baru panen, tapi masih ada sisa dikit sortiran. Nah, yang ini ada sortiran. Ya langsung saja ya bosku. Saya tak berusaha pakai bahasa Indonesia. Nah, ini sisa kemarin panen, nanti diambil orang juga. Untuk pakan yang baru ini satu kolam, ini kolam diameter 2, tinggi 1 meter. Untuk kapasitasnya biasanya 2000 ekor, tapi ini saya isi 1500 ekor. Nah, ini saya isi 1500 ekor. Untuk 1500 ekor biasanya habis pakan, kalau full pellet, itu 4 sampai 5 sak atau karung 30 kiloan. Full pellet 781-2. Tapi buat kalian yang mau belajar, untuk sementara pakai pellet 2 aja. Buat yang mau belajar, langsung saja kita mau kasih makan untuk yang kecil. Nah, kita ambil makan dulu. Di rumah juga ada ikan koi. Saya baru buat kolam di depan rumah. Untuk ikan koi saya juga masih belajar. Untuk sing iki lele, untuk ini kan masih bibitan, jadi masih usia seminggu. Biasanya
kalau ngasih pakan cuma beberapa on gitu. Tapi biasanya kalau pakai takeran itu nanti kurang. Kalau nggak mau min, terus untuk perkembangannya, nah ini peletnya 781 min 2. Itu harganya sekarang peletnya harganya 320 kalau di Kediri. Nggak tahu kalau di kota kalian harganya berapa, mungkin lebih murah atau lebih mahal kan nggak tahu. Kalau di sini udah 350 harga terbaru. Nah biasanya pelet saya campur ini E4 ikan. Nah, E4 ikan ini biasanya saya campur setiap satu kali saya kasih makan itu satu tutup botolnya ini. Nah satu tutup botol, tapi berhubung ini udah saya campurkan di sini, di air sini. Nah ini udah sampai campur M4, jadi tinggal kocok dikit, terus tinggal kita campur. Biasanya saya campur E4. Nah E4 nya itu sampai usia ikan 1 bulan. Jadi sampai usia ikan 1 bulan saya kasih makan pelet sama campuran E4. Nanti setelah 1 bulan lebih saya udah nggak pakai. Nah saya udah nggak pakai E4. Jadi E4 ini membantu untuk ikan tambah nafsu makan, juga mengurai bakteri-bakteri dalam kolam biar nggak begitu bau. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, kita rendam dulu, kita tunggu. Nah di sini di kolam bundar ini, kalau saya kemarin habis biaya untuk kolam bundar di Kediri. Kolam bundar kemarin harga sekitar 850, diameter 2, tinggi 1 meter. Itu sudah tinggal masang. Oke, kita tunggu dulu pakannya. Nah juga buat teman-teman yang mau belajar lele itu makanannya ragus. Jadi dikasih makan apapun itu mau, tapi cuma makan terus gitu. Kalau pakai full pellet, keuntungannya sih ya untung, tapi nggak seberapa, beda sama yang dikasih makan alternatif. Nah nanti saya akan bahas di video selanjutnya untuk makan alternatif, karena biasanya saya juga pakai pelet karena sibuk nggak bisa kasih pakan alternatif. Jadi jarang saya kasih pakan alternatif. Untuk bibitan biasanya yaitu ambilnya ukur 4-7 untuk bibitan. Terus untuk usia dari saya ambil bibit sampai 1 bulan itu saya kasih makan pelet full, sama saya campur E4 biar makannya itu lebih lahap. Nah juga iki nganggur lele itu dikasih makan sehari 2-3 kali itu mau. Kalau pakai pelet saya biasanya kasih makan cuma 2 kali, jadi pagi sama malam. Sebenarnya sempatnya, karena kerja. Kalau saya masuk kerja shift
pagi ya saya kasihnya pagi sama sore sebelum berangkat kerja sama pulang kerja. Nanti kalau saya shift sore ya saya kasih makan siang sama malam saya pulang kerja. Yang penting biasanya sih 12 jam saya kasih makan. Setelah 12 jam saya kasih makan. Karena lele ini kasih makan terus itu juga mau. Kalau lele itu loh. Nah, terus kalau kasih makannya terlalu banyak itu juga akan mengakibatkan perutnya itu kembung. Nah, perutnya kembung nanti malah mati. Jadi kalau masih kecil itu nggak usah terlalu banyak kasih makannya. Jadi nanti ada takarannya kalau udah kenyang lele, kalau udah kenyang nah itu nanti ada sisa-sisa makanan. Nah kasih sisa makanan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kurang nanti juga nggak gede-gede lelenya. Biasanya saya panen lele itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Itu paling cepat 2 bulan. Nah ini nanti waktunya nyortir lagi, udah waktunya nyortir. Juga kalau teman-teman nanti mau belajar atau mau cari tahu tentang lele, misalnya habisnya berapa, itu bisa tulis di kolom komentar atau DM di IG saya ya. IG-nya ada di deskripsi. Nah, ini lur sing paling sering terjadi di lele. Lele itu sering mati. Ya kalau matinya sih wajar, tapi yo enggak, jangan kaget kalau besok waktu nebar bibit terus hari nebar bibit terus hari pertama, hari kedua itu ada mati 10 ekor, mati 20 ekor. Itu udah biasa. Tapi kalau itu sih nggak dikeruskan ya. Emang gimana ya? Soalnya juga itu hewan, jadi hidup. Jadi nggak bisa kalau kita harus menuntut dia hidup semua. Jadi saya ambil 1.500 misalnya gitu. Saya biasanya cuma ada yang mati mungkin 50 sampai 100 ekor. Mungkin ya karena terpalnya baru atau apa gitu. Ini dulu terpal baru, saya rendam air dulu selama 3 hari sebelum saya kasih bibit untuk menetralisirkan terpal lah. Terpal baru kan pasti ada bau terpal, bau toko. Kalau pakai kolam semen itu juga sama, direndam air dulu. Kalau bisa dikasih pelepah pisang, batang pohon pisang itu toh ditaruh di situ di kolam semen biar membantu mempercepat itu airnya, menghilangkan bau semen. Material semennya itu masih berbau, itu nanti mati semua lelenya. Di rumah saya buat kolam koi, cuma sederhana, minimalis gitu. Kolam koi 4 chamber, cuma chambernya saya bikin kecil. Nanti kalau ada waktu saya akan kasih review kolam koi di rumah. Nah ini udah. Ini udah. Kita kasih makan. Nah, ikannya kecil-kecil jadi nggak begitu kelihatan pas makannya.
sedikit aja, nanti kalau udah habis kita tambah lagi. Sebelahnya untuk kolam bundar ini lebih praktis sebenarnya, itu harga juga lebih murah daripada kita buat kolam permanen. Nah itu nilainya, saya ambil ukur 4 kemarin. Kelihatan gak lur? Kelihatan lah ya. Nah ini kan udah habis, nah ini juga udah habis. Nah ini tambah lagi. Nah kalau asinnya kebanyakan itu juga nggak baik buat lele. Paling kalau kebanyakan itu bisa kembung ke perutnya lele itu. Terlalu gede nanti mati ini kekenyangan loh. Jadi harus bener-bener dipasnya lah, ditaker. Nah setidaknya ada sisa cuma dikit untuk jaga ini sing durung makan itu. Nah, ada dikasih sisa, ini habis lagi. Kalau usia 1 bulan itu sampai 1 bulan, dari bibit sampai 1 bulan itu biasanya cuma habis sekitar satu sak. Tapi untuk berikutnya, nah itu baru ngabisin pakan. Nah ini tadi gak iso, beberapa hari nggak bisa ngevlog soalnya hujan, jadi sekali-kali ginilah. Budidaya ikan lele, jadi ini untuk sampingan yo, buat nambah-nambah ilmu. Soalnya dari kerjaan nanti nggak ada kegiatan, dari kalau pulang kerja itu udah nggak ada kegiatan di rumah. Jadi yo ini kegiatannya. Nah ini kan udah kenyang. Kalau udah kenyangnya dari dikasih sisa dikit ya, dikasih sisa dikit. Sisanya ini tuh kayak jaga sing durung oleh maem. durung untuk makan. Ijik lumayan akeh di sini. Ya biasanya tetep tak kasih air, jadi tak rendam dulu makani walaupun usia gede, soalnya kolamnya kan kecil-kecil. Nanti kalau kolamnya mungkin buat bos-bos atau orang-orang yang udah pro, mungkin langsung kalau kasih pakan itu kan beda. Soalnya ini kan masih kolam kecil-kecil, kita ambil pakan lagi buat makan yang itu, yang kolam kotak.
Kalau lele ini sebenarnya kalau makan nih rutin sih cepet gede nih, tapi kalau sampai telat makan itu nanti malah suwe gede nih, lama. Ini kemarin sekat-sekat kecil, lele ini sekat-sekat kecil. Kolamnya sekat-sekat kecil, terus tak jadikan satu. Ini ada 3 sebenarnya, 1, 2, jadi 3 kolam. Sekat kecil, kok nanggung sini cuma 1000-an. Akhirnya tak maksimal nih, jadi gede. Kapasitas 5.000 sampai 6.000 ekor lah ini. Kedalamannya sekitar 1 meter. Ini ada sing gede tapi di sini gak patek ketok. Lur, sing gede. Silakan sih. Ini rencananya buat indukan mau belajar pemijahan. Ini gede di sini. Rencananya buat indukan. Enggak belum metu. Kurang gede gua. Gede kok lele. Ini pas belum dipanen no, kalau dikasih makan no kroprok rame. Tapi setelah dipanen ya mungkin ini tinggal sedikit lah, tinggal berapa kilo gitu. Masih agak kecil, jadi yang dikasih makan mungkin isi untuk panen. Biasanya konsumsi lele konsumsi itu pasar itu minta isi 8, 1 kilo isi 8 sampai isi 12. Pasar itu biasanya mintanya segitu. Kalau untuk pancingan yo beda lagi. Kalau untuk pancingan biasanya untuk pancingan yo kita menyediakan biasanya menyediakan, tapi pas nggak enek, pas di posoan ini lumayan rame, ngecer juga. Kadang ngecer, soalnya kadang tak seret diecer. Kalau ada yang mau request review kolam koi, nanti saya akan review kolam koi yang ada di rumah. Belum tak isi ikan soalnya masih baru selesai bikin. Jadi bikin kolam koi itu juga agak ribet. Nanti juga belum nyiapin filternya, sanyu. Ya nanti saya review sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum saya isi ikan sama sesudah saya isi ikan. Masih saya tata kolamnya. Nanti kalau udah saya tata listriknya, untuk sanyu buat waterfall, terus itu nanti saya review. Nah ini buat kalian yang mau belajar lele, saya sarankan sebenarnya buat kolam terpal aja. Kolam terpal dulu. Untuk biayanya juga irit biaya, hemat biaya.
Ini satu kolam sekitar 850 di Kediri, mungkin di tiap kota beda, saya nggak tahu. Di Kediri ini 180, diameter 2 sama tingginya 1 meter. Ini dapat bisa nampung sekitar 2000 ekor. Nah, untuk laba dari segini ini nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Ini buat teman-teman yang mau belajar lele, itu saya sarankan untuk beli kolam bundar aja, bikin kolam bundar dulu aja, lebih hemat biaya juga, sama lebih hemat tempat juga, bisa dipindah. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang udah nyimak video ini. Untuk yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar apa pertanyaannya, juga bisa DM di akun IG saya di deskripsi, bisa di follow, bisa DM di sana, nanti saya pasti akan jawab. Oke, terima kasih buat kalian semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk bergabung di channel YouTube saya. Tetap stay terus dari Gombes Motovlog. Oke, see you and goodbye.